Halo guys, kita ketemu lagi di acara Ace E-commerce Expert Interview. Kali ini saya sekarang sudah menghadirkan the man behind the scene yang tadi sudah saya berikan rekaman warehouse-nya di bawah itu. The man behind the scene adalah Rico Huang, the internet entrepreneur, very successful, very young, and very inspirative. And dalam situasi ini saya ingin ngajak dia interview lah sedikit tentang bagaimana cara dia mulai dan caranya dia bisa menjadikan kesuksesan ini ya. Jadi thank you ya Mr. Rico Huang. Juga sudah mengundang di video kali ini. Iya, thank you banget karena saya dari dulu sudah selalu kenal dengan Rico udah lama ya gitu ya. Tapi kayaknya nggak pernah tahu bagaimana cara Rico mulainya semuanya gitu ya. Mungkin saya langsung aja kenalkan aja. Mungkin Rico bisa kenalkan backgroundnya Rico tuh apa sih? Apa Rico tuh dulu belajar e-commerce-nya sampai di luar negeri, apa Rico punya kemampuan yang lebih-lebih gitu, atau bagaimana background Anda bisa masuk ke bisnis ini? Oke, jadi dulu saya mulainya itu karena saya tinggal di daerah Jakarta, di Jakarta Selatan. Itu orang tua rumah kebakaran karena sebelah jualan warteg. Nah, kebakaran itu sampai orang tua cuma bisa bayar uang SPP aja. Jadi saya duit jajan udah nggak dikasih lagi kan. Nah, mereka mendidik saya juga untuk bisa cari uang sendiri. Jadi saya mulai kecil itu jualannya macam-macam. Umur berapa waktu itu Rico? Dari SMP. Dari SMP sudah mulai diajak harus berusaha sendiri ya? Iya. Wah, luar biasa. Tapi fix mulai jualan itu sekitar 3 SMP. 3 SMP. Nah, ketika itu jualannya macam-macam sampai SMA itu ada jualan nasi uduk, jualan susu sempol, apapun dijalani gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya lulus SMA dan kuliah. Di saat kuliah itu udah biaya sendiri. Oke. Dari hasil jualan online. Hasil kuliah biaya sendiri semua? Kalau untuk uang pendaftaran dari orang tua, tapi untuk bulanannya saya udah mulai bayar sendiri gitu. Wah, luar biasa. Jadi Rico sudah mulai mandiri dari umur 18 ya? 18. Wah, luar biasa. Pas SMA pun saya udah bayar uang SPP sendiri juga. Jadi udah nggak dikasih uang jajan sama sekali. Jadi, SMA juga sudah bayar SPP sendiri? Udah bayar sendiri gitu. Wah, luar biasa. Karena dari orang tua itu mengajarkan kita untuk coba dong kamu jualan sendiri, dagang gitu. Dari mulai bantuin papa saya untuk mau jam tangan sampai saya jual online sendiri gitu. Oh, jadi edukasi orang tua sangat berpengaruh ya? Oh ya, sangat berpengaruh. Jadi mereka yang men-trigger saya sampai bisa jualan seperti ini gitu. Oke. Nah, silakan Rico. Nah, sampai berikutnya akhirnya saya kuliah dan di situ saya mikir untuk mau fokus jualan. Jadi sempat saya bimbang antara mau kuliah atau jualan gitu. Kan ada plus minusnya juga. Iya, betul. Akhirnya saya memilih untuk fokus untuk berjualan aja, meninggalkan bangku perkuliahan. Tapi saya tetap keep learning sampai sekarang gitu. Jadi saya mengikuti berbagai seminar baik di Indonesia ataupun di luar untuk mengupgrade diri saya. Gitu. Dan akhirnya sekarang saya fokus untuk berjualan online. Iya. Oh, jadi kalau begitu Rico dari serius berjualannya mulai umur 18 dan akhirnya Rico memutuskan untuk meninggalkan bangku perkuliahan untuk lebih fokus ke berjualan ya? Iya, betul. Seperti Mark Zuckerberg gitu ya? Ya, tapi nggak berpikiran untuk kayak gitu juga. Jadi fokusnya tuh lebih pengen ya udah deh, ini saya pengen bener fokus usaha karena pada saat kuliah usahanya memang agak turun jauh. Usaha orang tua? Usaha saya. Oh, usaha dari itu. Ya. Udah punya 2 karyawan, barang udah diambilin sama karyawan karena sistemnya belum beres gitu. Akhirnya saya berpikir untuk fokus ke jualannya aja deh. Saya pengen bangun bisnis saya lebih besar lagi sampai sekarang. Wah, luar biasa. Waktu umur 18 saat semua orang masih pikirnya main-main, pingin kuliah, itu malah bingung. Sudah mulai pikirkan bisnis di mana barang-barang harus menata sistem gitu ya. Betul. Jadi pada saat kuliah itu kan plus minusnya ada sih memang. Secara network saya nggak dapat network lebih banyak dari teman kuliah saya. Tapi kekurangan saya itu saya tambah lagi dengan mengikuti seminar workshop gitu. Yang jatuhnya biayanya malah 2-3 kali lipat lebih mahal daripada biaya kuliah itu sendiri. Totalin buku-buku yang saya beli. Jadi Rico dari pertama sudah memang belajar otodidak sendiri ya semuanya. Dan seminar-seminar begitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Sampai ketemu mentor-mentor, sampai ketemu conference juga, belajar kemana-mana. Akhirnya ya udah deh saya fokusin belajar sama yang terbaik aja gitu. Wah, luar biasa. Tapi bukan berarti di kuliah bukan yang terbaik gitu. Kalau boleh tahu waktu pertama kali Rico mulai jualan, jualannya apa ya? Yang tadi sampai bilang umur 18 barang-barang mulai ada sampai
terima penipuan atau Oh iya, gitu? saya awalnya tuh jual aksesoris handphone. Aksesoris HP ya? Ya, gitu saya ya? ngambilnya dari saudara saya, terus saya jual lagi tuh di teman-teman sekolah. Oke. Karena pada saat itu zaman BlackBerry, handphone lagi booming, terus Iya. banyak baterai-baterai yang bocor, Iya. mereka butuh aksesoris, saya jualan di situ. Oke. Nah, sering berjalan waktu, akhirnya muncul kan yang namanya Kaskus dan toko bagus sebelum ada OLX. Gitu. Iya, betul. Saya jualan di situ juga, dapat penjualan juga secara online. Kemudian saya coba tambah pengen jualan nasi uduk. Oke. Karena di sekolah makanan di kantin mahal, saya harus jualan nasi uduk supaya dapat profit lebih banyak lagi gitu. Oh, jadi jualan nasi uduk juga ya? Gitu Jualan ya? nasi uduk. Saya bikin ngambil- sendiri gitu? Oh nggak ngambil dari depan rumah, Oke. karena ada toko yang jualan. Jadi arbitrage trading ya? Kita bilang ya? Iya, iya, jual Nah, beli masuk. kemudian Ya. itu terus berlanjut sampai SMA gitu, sampai saya punya modal sendiri untuk jualan mie ayam. Oke. Gitu. Memang waktu dulu saya masih tidak fokus karena saya jualan mie ayam sambil jual aksesoris handphone. Nah kebetulan si aksesoris handphone saya udah mulai stok sendiri dan lagi mencoba jadi supplier. Makanya saya ada punya 2 karyawan dan di situ saya jualan mie ayam itu coba jualan investasi 15 juta rupiah. Oh, Tapi menarik. 4 hari itu tutup karena saya pikir ternyata bisnis mie ayam mudah gitu, saya pikir sistemnya mudah sekali, Oke. lancar. Ternyata memang masakannya juga belum enak, saya asal buka aja, akhirnya saya tutup. Itu Dan investasi pertamanya Riko ya? investasi yang gagal pertama. Wah, luar biasa. Umur berapa waktu itu Riko? Baru lulus SMA langsung. Oke, wah luar biasa. Oke. Nah, kemudian si aksesoris handphone masih tetap jalan, tetapi di situ saya kuliah kan, jadi saya tinggal barengnya di rumah, saya punya sistem yang bagus. Saya sudah mengikuti seminar untuk 1 kali seharga 5 jutaan gitu. Oke. Tentang sosial media marketing. Oke. Nah, kemudian barang itu diambil sama karyawan karena saya tidak ada di situ. Jadi saya mulai ngekos di tempat kuliah. Jadi jarak dari rumah ke tempat kuliah itu sekitar 1,5 jam. Wah, Nah, oke. jadi saya daripada spend waktu pulang pergi 3 jam, mending saya di tempat kuliah aja gitu. Oh, jadi lebih bagus untuk kontrolnya ya? Iya betul. Nah, tapi ternyata di rumah itu karyawan saya mengambil barang terus dia jualan sendiri dan akhirnya ketahuannya ternyata kok uang saya makin lama makin menipis gitu. Oh, oke. Tapi di situ saya belajar suatu hal tentang wah ternyata ini bisa jadi pengalaman untuk saya gitu. Oke, saya rasa hampir semua yang mulai juga berjualan pasti ada permasalahan Oh iya juga pasti, ya, betul pasti ya. semuanya pasti punya masa kegagalannya sendiri, pengalaman dia yang buruk dan bisa diperbaiki. Jadi setelah Riko pada waktu mulai dari 2 orang ya gitu ya, Iya. belum ada sistem. Bagaimana caranya kok tiba-tiba langsung Riko bisa memperbaiki sampai sekarang tadi bisa sistemnya tertata rapi ya saya lihat di bawah ini ya. Biasanya awalnya tuh saya mulai dari sales dulu kan. Iya. Nah, tadinya 2 orang. Iya. Karena saya fokusnya menjadi supplier, saya di marketplace atau di sosial media itu saya jual dengan harga yang sangat minim sekali. Jadi profitnya kecil sekali. Untuk mendapatkan banyak reseller dan banyak teman-teman yang punya toko offline tapi ambil barangnya di saya gitu. Jadi yang penting untung nggak perlu banyak asal sales masuk dulu ya. Iya, gitu ya? sales masuk dulu, cash flow-nya lancarin dulu. Oke. Nah, akhirnya saya bangun sistem pelan-pelan. Nah, prinsipnya saya bangun sistem dari misalkan saya sibuk untuk packing barang, saya rekrut tim untuk dia bantu packing barang saya. Oke, Nah, iya. terus saya tanya teman lagi, kira-kira ada butuh apa lagi sih kalau di perusahaan? Oh ternyata butuh laporan keuangan supaya jelas gitu. Nah saya baru bikin lagi, tanya-tanya lagi. Jadi seiring berjalannya waktu, saya melengkapi tim saya supaya sistem itu udah mulai rapi dan itu prosesnya bertahun-tahun sampai saat ini itu butuh proses lah. Gitu. Butuh proses ya gitu ya. Saya masih ingat Riko dulu memakai nama Alona, memang sampai sekarang ya begitu Iya ya? sampai sekarang. Jadi itu dari aksesoris HP, mulai dari reseller menjadi supplier ya begitu ya? Nah dulu itu namanya alonagadget.com. Alona Gadget, oke. Alona Gadget itu menjual semua produk aksesoris handphone. Oke. Tapi di situ saya coba bangun community, saya coba personal branding. Oke. Tujuannya awalnya tuh saya cuma pengen narsis doang, karena suka share konten-konten di Twitter, di Facebook gitu. Iya, Tapi lama-lama mereka suka dengan konten saya. Dan di situ saya coba, ya udah kamu gabung jadi reseller saya aja yuk gitu. Ternyata efeknya bagus. Oke. Jadi aksesoris handphone-nya jalan, personal branding saya juga jalan. Oke. Nah akhirnya ternyata di Tokopedia barang-barang saya itu udah transparan dengan harga yang lebih murah lagi. Oh. Jadi banyak pedagang-pedagang di
Indonesia yang tadinya punya toko dia sewa, karena harus bayar uang sewa, akhirnya dia masuk ke online di marketplace yang biayanya gratis gitu. Nah, mereka bisa menurunkan harga jauh lebih murah daripada saya. Oh, begitu ya. Nah, akhirnya saya udah mulai nggak mau main di pasar yang red ocean ini. Karena perang harga. Karena perang harga, saya juga nggak bisa menutup cost-nya. Akhirnya saya coba mengubah bisnis model saya. Kebetulan beruntungnya saya personal branding saya masih jalan. Nah, saya coba pivot lah, ganti Alona Gadget ini, dipotong gadgetnya jadi Alona. Jadi Alona saja ya. Jadi Alona itu, jadi sekarang produknya adalah sekolah bisnis online yang ngajarin dropship di internet gitu. Dimana itu kelasnya itu juga mengajarkan pengalaman Rico dan kegagalan Rico selama ini apa saja ya. Betul. Tapi memang fokusnya lebih ke mindset dan bagaimana cara kita berjualan secara online dengan baik dan benar. Untuk market lokal gitu. Nah, barang-barang yang si Alona Gadget ini yang tadi masih banyak desktop-desktopnya, saya bikin satu toko online lagi, namanya dropshipaja.com gitu. Ya awalnya memang cuma untuk ngabisin desktopnya ini barang aja, tapi ternyata reseller saya ini bilang kalau di Indonesia lagi bagus nih yang namanya bisnis custom produk. Nah, saya di situ cari tahu ternyata custom produk adalah bisnis kita bisa bikin casing handphone, bisa bikin baju, bisa print power bank, satuan dan dijualin oleh reseller ke konsumennya. Oh iya betul. Jadi seperti apa? Kayak di luar kayak Teespring begitu ya? Kayak Teespring seperti itu. Cuman saya versi lokalnya. Luar biasa gitu. Nah sampai sekarang berjalan ya 2 itu aja. Tapi untuk itu kan berarti Rico harus invest banyak ya di mesin juga dan harus ada teknisinya kan, tidak mudah ya. Teespring kita kalau di internet kan begitu mudahnya pesan ya, tapi di balik layarnya kan harus luar biasa paham mengenai sistemnya gitu. Betul. Bagaimana Rico kok tiba-tiba Rico bisa mengundang teknisi yang benar, paham sistem mesin yang benar sampai semua terjadi ya dari nol. Jadi awalnya saya dulu belajar sendiri dulu. Otodidak lagi ya? Otodidak lagi. Wah hebat. Jadi mulai dari nol. Memang plus minus sih. Plusnya itu kan ya bagus belajar sendiri, jadi nanti bisa ngajarin ke karyawan. Minusnya itu waktunya terbuang sangat banyak untuk mempelajarinya kan. Nah, jadi saya coba 3 bulan itu untuk mencari tahu bisnis custom itu seperti apa. Nah, saya googling di internet, saya buka video di YouTube dan akhirnya saya ketemu satu supplier yang memang dia menjual mesin-mesin, gitu, mesin-mesin di Jepang, pabriknya di Indonesia. Dan akhirnya saya kesana, saya tanya-tanya, saya selalu setiap ada pameran saya selalu datang. Kalau yang berhubungan dengan digital printing, nah saya masukin, saya pelajarin berapa keuntungannya dan lain. Akhirnya saya coba beli mesin dulu. Nah pada saat beli mesin, saya tidak ngerti bagaimana cara mengoperasikannya. Tapi tim dari pabrik itu bantuin saya. Nah, akhirnya saya coba bikin sendiri, saya coba desain sendiri. Oh ternyata bisa loh dibikin gitu. Casing handphone saya. Nah disitulah ketika saya udah ngerti bagaimana dari A sampai Z prosesnya, saya mulai merekrut karyawan. Gitu. Jadi asalnya Rico cuma one man show ya? One man show. Otodidak sampai mengerti dulu baru semua disiapkan sistemnya ya. Nah pada saat one man show itu memang sibuknya bukan main, tapi lama-lama berjalan akhirnya bisa juga gitu. Nah si tim saya mengajarkan mereka juga butuh waktu yang cukup panjang kan, karena saya mempelajari A sampai Z, mereka cuma part-part kecilnya aja. Part kecil itu bisa kepanjangan tangan ya. Iya, misalkan bagian desainnya dia hanya desain, bagian produksi dia hanya produksi. Betul. Nah, saya awalnya harus bisa semuanya dulu gitu. Wah luar biasa. Dari awal sampai sekarang sudah berjalan berapa lama dan waktu itu dari berapa orang sekarang jadi berapa orang ya itu? Kalau dihitung dari lulus SMA itu udah berjalan kurang lebih 4-5 tahun. 4-5 tahun. Nah kalau untuk tim tadinya 2, sekarang kita ada sekitar 42 tim yang bantuin. Wah luar biasa. Jadi di saat rata-rata para teman-teman mungkin standar Rico baru lulus, Rico sudah punya sistem yang berjalan. Suatu hal yang bisnis yang berjalan ya dengan 42 tim solid ya ini. Dengan 42 tim karena waktu itu orang tua saya memang sampai sekarang pun mereka masih mensupport saya untuk ayo fokus bangun bisnis kamu yang besar gitu. Ayo fokus bangun bisnis kamu yang besar. Itu yang membuat saya sampai sekarang selalu menginvestasikan uang ke dalam edukasi. Jadi untuk investasi leher ke atas saya. I see. Saya coba berapa persen penghasilan saya invest, baik itu belajar di Indonesia ataupun di luar negeri kayak gitu. Jadi mungkin saya simpulkan Rico menganggap edukasi itu sangat penting, tapi
belum tentu harus edukasi yang dari tradisional universitas ya. Jadi pengennya langsung ke top edukasi di luar. Jadi memang belum tentu pendidikan formal itu akan membuat kita sukses 100% gitu. Betul. Jadi kita harus cari informasi yang ada di luar juga. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di pendidikan formal juga sukses sih. Jadi bisa balance sama-sama kayak gitu. Oke. Kalau sekarang tadi saya tangkap ada Alona dan juga custom printing ya. Ini dua bisnis ini ya. Dua bisnis. Dan dari dua bisnis ini satu kelas online untuk Alona dan satu untuk custom printingnya ini ya. Gitu ya. Apa boleh dikasih tahu komunitasnya untuk Alona ini sekarang ada berapa orang dan bagaimana cara reaksinya mereka? Apakah ada sukses story dari mereka ya untuk di Alona ini ya? Jadi awalnya gini, mereka yang belum belajar di Alona dan belum menjadi reseller di dropship.aja.com, mereka saya tampung di dalam sebuah komunitas. Nama komunitasnya itu bisnis anak muda. Bisnis anak muda ya. Jadi bukan hanya anak muda aja, tapi yang jiwa muda juga boleh ikut. Oke. Karena beberapa ada yang bilang hanya anak muda doang ya gitu. Tapi ini free ya ini ya? Ini free. Oke. Nah di situ saya bersama teman-teman membagikan artikel, tips dan mindset seputar bisnis online. Iya. Dan komunitasnya di sana ada sekitar 135.000 orang. 135.000? Ya. Anak muda? Anak muda. Wow. Itu di Facebook. Kalau di Instagram kita ada 301.000 followers. 300.000 followers? Iya, 300.000 followers. Wah, oke. Nah mereka ada di free community itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan manfaat. Mereka udah ngerti, oh cara jual online begini. Nah akhirnya mereka saya tawarkan, kamu mau belajar jadi reseller untuk produk dropship atau kamu sudah punya bisnis tapi pengen belajar soal internet marketing jauh lebih dalam lagi. Itu mereka milih di situ. Sampai sekarang di Alona ada sekitar 10.000 member, murid-murid gitu. Itu 10.000 member ya? Iya. Kebanyakan memang di Indonesia, tapi juga ada orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang kerja terus belajar di Alona. Nah kalau di dropship aja itu juga ada sekitar 10.000 lebih reseller sampai sekarang yang membantu menjualkan produk gitu. Kalau untuk success story-nya sendiri macam-macam. Ada anak paling kecil kita itu anak kelas 4 SD itu belajar. Kelas 4 SD? Iya. Wah. Jadi dia diarahkan sama mamanya untuk belajar di Alona gitu. Sampai sekarang dia masih jualan online. Produknya apa aja. Mamanya bilang yang penting anak saya berani untuk jualan online. Jadi sampai sekarang dia sudah punya bisnis dengan sistem dropship sama kakaknya. Tapi ini beda. Jadi kakaknya belajar, adiknya juga belajar. Nah kakaknya udah punya karyawan, adiknya sekarang masih sendiri, masih belajar jualan gitu. Nah sampai yang umur 50 tahun juga ada. 50 tahun itu juga ada belajar jualan online gitu. Beberapa teman juga ada yang mencapai omset ratusan juta, puluhan juta dan sudah punya tim sendiri. Jadi memang goalnya itu bagaimana cara kita bisa belajar di Alona dan punya income minimal 50 juta per bulan. Gitu. Jadi ini seperti kayak kelas entrepreneur juga ya? Iya, basic untuk mereka yang mau jualan online. Jadi mayoritas yang mengikuti pelatihan ini adalah karyawan atau mahasiswa. Juga beberapa ada orang yang bisnis offline tapi pengen go online. Menarik sekali. Sementara satu lagi bisnis yang Rico yang memang personal dari Rico adalah custom printing ini ya? Custom printing ini. Wah luar biasa. Jadi ada dua pengajaran dengan custom printing ya? Iya. Boleh diceritakan dong, banyak orang juga pada waktu mulai kan mereka pasti bingung mengenai dana. Rico juga pernah dalam situasi mereka, tapi hebatnya Rico masih muda begini, Rico sudah bisa mengcover cash flow, membuat semua itu jadi. Bagaimana ya orang bisa mulai ya dari nol ya, kalau saya dibalik gitu ya? Kalau boleh saya sharing, jadi mulai dari nol itu saya mulai dengan modal seadanya. Modal seadanya. Kebetulan waktu tiap tahun kan saya ada angpau kan, dikumpulin. Nah, angpau itu tapi malah saya nggak pakai untuk usaha awal-awalnya. Jadi saya cuma jadi maklar aja. Mereka konsumen bayar uang dulu ke saya baru pesenin ke supplier. Saya dapat selisih dari uang konsumen sama supplier. Nah itu saya kumpulin terus sampai waktu dimana saya punya modal. Di situ saya baru mulai stok barang gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang baru mulai atau ingin menjalankan, ya kita bisa mulai dengan modal yang sangat minim sekali. Gitu. Berapa ya kira-kira modal minim sekali itu ya? Minimal itu
itu kita butuh handphone sama akses internet aja. Oke. Jadi masih di angka di bawah 10 juta lah. Ya? Masih di bawah 10 juta rupiah. Oke. Nah nanti saya berjalan waktu dunia penjualan kita selalu mengelar aja. Oh, jadi reseller ya? Iya. Kita jadi reseller dulu dengan resiko yang minim gitu. Nah setelah jadi reseller kan kita punya skill untuk beriklan di internet. Iya betul. Lama-lama ketika skill iklan kita di internet udah bagus, kita udah dapat uang dari kita makelar, barulah di situ kalau mau stok barang itu nggak apa-apa. Tapi mau tetap fokus untuk jadi reseller yang tidak stok produk atau disebut dropshipper lah ya. Dropshipper betul. Itu juga nggak apa-apa gitu. Betul. Nah lama-lama memang nanti butuh uang. Tapi untuk memulainya kita tidak perlu uang yang banyak. Oke. Gitu. Jadi langkah awal modal seadanya jadi dropshipper dulu nggak apa-apa, belajar dulu ya. Ya, asal belajar dulu. Nah, kebanyakan itu kesalahan orang ketika baru mulai adalah mereka takut untuk memulai dan mereka berpikir kalau memulai itu akan langsung dapat uang banyak. Gitu. Kan semua orang pengen instan ya. Semua orang pengen instan. Nah, jadi untuk awal-awal itu memang modalnya tidak perlu banyak. Yang dibutuhkan banyak adalah effort kita untuk mencapai pecah telur atau mendapatkan order pertama kita. Gitu. Oke. Dimanapun itu di Tokopedia, di marketplace gitu ya. Iya, baik itu kita jualan di Instagram, di Facebook, gitu. Ataupun kita ngambil barang dari marketplace di Tokopedia. Iya betul. Nah, memang effortnya itu kan karena modalnya minim, jadi kita harus mengeluarkan lebih banyak uang lagi. Nah, beberapa teman ada yang menggunakan metode seperti ini. Mereka kerja dapat uang dari gaji mereka. Uang dari gaji mereka 50% yang mereka investasikan untuk beriklan di internet. 50% untuk biaya iklan? Iya. Kalau misalnya hilang? Wah. Yang penting kan masih bisa kerja kan? Oh begitu, iya. Jadi mereka ada beberapa yang 30%, 40%, 20% tergantung kemampuan masing-masing dan gajinya berapa. Iya. Nah ada yang memang 50% diinvestasikan untuk beriklan. Nah mereka tahu resiko berbisnis adalah bisa gagal bisa rugi kan. Nah akhirnya mereka coba beriklan. Ya udah kalau gagal pasti ada evaluasinya kenapa bisa gagal dan bagaimana cara supaya berhasil kan. Betul. Nah di situ mereka coba untuk beriklan ya kalau berhasil modal mereka kan uangnya tambah banyak. Betul. Nah di situ dikumpulin terus sampai penghasilan mereka lebih besar daripada income mereka bekerja. Nah dan akhirnya mereka baru merekrut karyawan, bangun sistem, iklan lebih banyak lagi. Jadi ini cara yang paling aman ya. Cara yang paling aman begitu. Sambil masih bekerja ada stream income tapi juga coba-coba menjadi dropshipper dengan jadi memang ada dua alternatif yang bisa teman-teman pilih. Bedanya kalau yang pertama kita kan pakai metode-metode yang gratis dan butuh waktu lama nih. Nah seperti di Instagram kan kita harus sering-sering mengupload produk kita, sering-sering follow orang. Kan kalau kita beriklan di internet, kita cuma bayar, kita beli pengunjung untuk datang ke toko online kita dengan uang yang kita bayarkan. Betul. Nah, tinggal pilih aja mau yang mana antara mau versi cepat tapi agak banyak berisiko untungnya juga enak atau yang versi lambat. Nah seperti yang Rico saya paham itu juga sudah beriklan banyak ya gitu ya. Tapi banyak sekali juga saya sudah dengar beberapa teman saya yang mau coba jualan ya mereka takut iklan. Takut iklan, mereka intinya mereka merasa ya udah jualan online ya cuma upload aja gitu. Itu kalau di definisinya Rico apakah itu salah approach-nya gitu? Saya belajar dari Denny Santoso, mentor saya juga. Di sana dijelaskan tentang namanya mindset free to play. Jadi kita di internet boleh memilih apakah kita mau pakai cara yang gratis, minim resiko, atau cara yang resikonya nggak yang besar, tapi pendapatannya juga berkali-kali lipat daripada yang gratis. Nah saya lebih memilih untuk yang free to play. Sebenarnya tidak ada salah mau pakai cara yang gratis atau berbayar. Tapi mindset saya adalah ketika saya menginvestasikan, misalkan saya menginvestasikan uang 1 juta rupiah, tapi saya dapatnya 5 juta rupiah. Saya lebih memilih mendapatkan 5 juta dengan bayar 1 juta daripada saya iklan gratis cuma dapat uang 500.000. Dan ini bisa 1 bulan. Yang 5 juta ini yang 500.000 ternyata bisa cuma 3 bulan lama sekali gitu. Betul. Nah kalau kita ingin berbisnis jauh lebih besar lagi, maksudnya adalah kita harus pay to play. Harus pay to play pasti ya. Ibarat kalau di dunia offline yang tidak menggunakan internet, nah kita seperti jualan di pasar Tanah Abang yang kita harus sewa toko, sama di jalan, padahal jualnya sama-sama pakaian, pasti jelas pengunjungnya beda.
Pasti. Kalau di Tanah Abang kan berarti sudah market yang memang mau beli, terbukti ya. ya sudah terbukti memang marketnya spesifik sekali. Hmm. Kalau di jalan kan belum tentu, dan kadang-kadang kalau di jalan nanti kita ada risiko ditangkap satpol PP, Iya. tidak boleh jualan lagi, Betul. jualan tidak laku, Hmm. marketnya tidak spesifik gitu. Nah itu pilihan teman-teman aja. Oke. Nah bisnis memang beresiko, makanya bisnis itu hanya untuk mereka yang kuat aja gitu. Oke. Intinya benerin dulu mindsetnya gitu. Tapi memang saya lihat semua pasti lah kalau bisnis harus berani ambil resiko Iya, ya. harus berani ambil resiko. Oke. Kalau nggak berani ambil resiko, ya memang kita nggak bisa tumbuh lebih besar lagi gitu. Betul. Lebih baik jadi karyawan yang memang ada tingkatannya kan. Betul. Ada gaji yang terus naik, karir yang terus naik, Aman. yang pasti aman gitu kan. Tapi saya lebih suka yang penuh dengan tantangan. Oke. Karena ternyata selama berbisnis itu saya punya karyawan yang memang lebih tua daripada saya. Oh, Dan di situ ternyata saya belajar untuk menjadi lebih dewasa gitu. Oke. Berarti memang iklan harus pakai mindset lah ya untuk bisa berkembang ya gitu ya. Betul. Apa boleh juga sharing tentang cara manajemen ya, karena harus lihat itu sudah ada pasti dua karyawan gitu ya. Apa itu ada co-founder atau single founder, lalu bagaimana cara itu memberikan tanggung jawab masing-masing, apakah itu juga ada orang yang dipercaya, lalu apakah itu juga memberikan insentif Ya. Nah, jadi awalnya saya sendiri mulai dari grupsbaju.com sama si Alona. Nah lama-lama saya merasa saya punya kekurangan dalam beriklan di internet karena waktu saya terbagi banyak gitu. Nah di Alona saya punya banyak murid yang memang sudah sukses yang sering ngobrol sama saya. Gitu. Nah, ada satu murid saya namanya Aron. Dia ini beriklannya jauh lebih dalam daripada saya karena saya ngurusin manajemen bisnis juga sama iklan, jadi saya kurang fokus. Jadi si Aron ini fokus untuk beriklan. Jadi marketer ya dia. Jadi marketer. Nah lama-lama dia saya ajak untuk bantuin saya untuk bantuin beriklan. Nah sering berjalan waktu ternyata saya merasa cocok dengan dia dan akhirnya saya berpartner dengan dia. Gitu. Nah kalau itu sebutannya co-founder. Co-founder ya, betul. Tapi sebelumnya cuman penjajakan dulu ya. Penjajakan dia. Jadi Aaron belum jadi co-founder, cuma Belum. kasih aja gitu. Iya. Ya. Nah, saya butuh waktu setengah tahun untuk ngobrol dengan Aaron, berdiskusi, brainstorming. Chemistry-nya dilihat begitu ya. Iya betul. Nah akhirnya saya ajak Aaron, kita partneran nih bangun bisnis ini dari awal lagi gitu. Oke. Nah, akhirnya Aaron setuju dan ya udah kita berjalan sampai sekarang. Tim saya fokusnya lebih ke memanage bisnis, gitu, mulai dari produksi, keuangan, manajemen. Aaron lebih ke sales and marketing. Sales and marketing ya. Sales and marketing. Oh jadi benar-benar memang solid ya di bagiannya seperti begini ya. Iya. Kalau misalnya dipikir bisa kembali lagi, apakah Rico menyesal ada co-founder atau Rico merasa lega sekarang dengan posisi sekarang ini? Oh, kalau sekarang saya jelas sangat Terbantu lega sih, ya? sangat terbantu sekali. Oh. Tapi memang awalnya gini, ketika saya mulai berpartner kan orang jarang tuh ya mau berpartner dengan orang apalagi bagi saham kan. Ya, betul. Profitnya kebagi, asetnya kebagi. Nah, saya berpikir dulu juga seperti itu. Saya juga takut apakah Aaron bisa membuat perusahaan saya growth lebih cepat lagi. Dan akhirnya saya seiring berjalan waktu, saya selalu memberikan target, selalu ngobrol, cocok. Ya udah, awalnya saya rela aja gitu, nggak apa-apa. Jadi Income saya, penjajakan gitu ya? iya nggak masalah. Income saya dapatnya lebih kecil, tapi kan ini bareng-bareng gitu. Masuk akal. Dan akhirnya tahun berjalan, oh ternyata growth-nya bukan 1-2 kali lipat, tapi berkali-kali lipat dari kondisi dulu gitu. Karena ada bantuan ini juga ya? Karena ada bantuan. Jadi saya punya kekurangan, Aaron juga punya kekurangan. Kekurangan saya adalah saya kurang bagus dan kurang fokus untuk beriklan di internet. Nah, sedangkan Aaron sangat fokus dan passionate untuk beriklan di internet. Tapi dia kurang untuk memanage tim gitu. Betul. Maka dari itu kita saling melengkapi sehingga bisnis bisa bertumbuh lebih cepat lagi karena kolaborasi antara saya dengan Aaron. Nah, makanya teman-teman yang mungkin sekarang bingung mau berkolaborasi dengan siapa, saya selalu bilang berkolaborasilah dengan orang yang bisa menutupi kekurangan kamu. Betul. Jadi kita bisa fokus pada kelebihan kita masing-masing dan bisnis bisa berjalan dengan baik. Betul. Ini juga ada banyak cerita, terutama di co-founder ya. Saya sering dengan cerita bahwa co-founder asalnya mulainya 1, 2, 3, akhirnya bertengkar, akhirnya pecah. Apakah Rico juga punya
kekhawatiran itu ya. Iya. Kalau kekhawatiran jelas ada sih. Tapi kita selalu menjaga komunikasi satu dengan yang lain karena kan kita sama-sama pemimpin nih, ada dua kepala di dalam satu perusahaan kan. Betul, tapi kita beda bidang gitu. Betul. Nah, saya selalu percaya dengan partner saya, partner saya juga percaya dengan saya gitu. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan kita selalu percaya dengan masing-masing gitu. Kita hanya memberikan ide tapi kita tidak mengontrol satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah makanya setiap ada cekcok atau apa, ya kita saling menurunkan ego masing-masing. Nah kebaikan yang saya lihat itu beberapa co-founder itu tidak menurunkan egonya masing-masing. Jadi dia merasa saya di sini yang paling benar. Jadi kalau kamu nggak ngikutin saya, kamu akan gagal segagal-gagalnya. Nah, biasanya kalau partner saya punya ide yang sangat cemerlang dan menurut saya itu kurang, ya udah saya kasih dia kesempatan dulu. Dia akan memperbaiki ketika salah. Tapi kalau memang benar kan, ya itu juga jackpot kan bagi saya. Gitu. Betul. Jadi saling mengurangi ego, saling komunikasi dengan baik dan lancar. Makanya dari awal tuh 6 bulan tuh saya coba bangun chemistry dulu untuk tahu kira-kira orangnya seperti apa. Nah, kira-kira goalnya cocok nggak dengan saya gitu? Apakah dia hanya fokus untuk mencari uang atau memang benar-benar ingin membangun perusahaan? Gitu. Betul. Wah, bagus sekali sih Biko. Mungkin pertanyaan terakhir gitu. Untuk para orang-orang yang mau mulai, apakah bisa kasih share nasihat lah gitu? Mungkin kasih 3 nasihat utama yang bisa diterapkan oleh para e-commerce yang beginner ya gitu ya. Nah, saran saya untuk teman-teman yang pertama adalah cobalah memiliki mentor. Ya. Karena ternyata ketika saya awal mulai jalan, perjalanan saya itu cukup flat dan naiknya lama gitu. Nah, tapi setelah punya mentor dan teman-teman yang saling membantu, saya mendapatkan banyak informasi yang tadinya saya terbatas gitu. Jadi semua orang yang bisnis itu pasti informasinya terbatas. Dan mereka harus punya mentor supaya mentor ini bisa mempush dan membantu mereka tumbuh lebih cepat lagi. Gitu. Nah, itu tips pertama. Nah, tips yang kedua adalah jangan mudah baper gitu. Jangan mudah baper. Jadi setiap ada masalah, baik itu dengan tim internal kita ataupun dari faktor eksternal seperti customer kita ataupun masalah-masalah yang tidak bisa kita kontrol, jangan baper dan mencoba untuk down gitu. Karena ketika kita sudah mulai baper, masalahnya tidak akan selesai, keadaannya tidak akan berubah gitu. Tapi ketika kita udah gagal, terus kita perbaiki, keadaan itu akan berubah dengan lebih positif dan lebih baik gitu. Jadi jangan baperan. Jangan give up juga ya. Jangan give up juga. Jangan terus dilatih untuk keep positif gitu. Keep positif. Ya. Dan yang ketiga adalah selalu bergaul dengan lingkungan yang baik. Karena kalau kita bergaul di lingkungan yang lebih negatif, kita biasanya akan ikutan negatif juga gitu. Meskipun kalau di kalangan e-commerce kan banyak yang juga saingan ya gitu. Itu juga tidak masalah bergaul dengan para kompetitor. Iya, nggak masalah sih. Kadang-kadang kan kita bisa belajar dari kompetitor juga. Tapi minimal kita punya lingkungan yang memang positif, bagus, saling mendukung gitu. Jadi kita bisa dapetin informasi, kita bisa punya parameter sendiri. Oh, ternyata saya tidak ada apa-apanya gitu. Jadi meskipun kita berbisnis di bidang e-commerce, tapi kita harus belajar juga dengan orang-orang yang memang bisnisnya sudah sukses di bidang yang lain. Kadang-kadang kita bisa dapat insight dari mereka, meskipun mereka bukan mentor kita gitu, tapi dari orang lain pun kita bisa dapat gitu. Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang di luar background kita sebagai pebisnis, biasanya habitsnya itu akan sama gitu. Polanya akan terulang lagi di kejadian masa lalu yang memang kita malas-malesan, ada di zona nyaman lagi gitu. Tapi kalau teman-teman kita memang positif, pebisnis, punya pikiran yang luas gitu, sama-sama ngejar profit gitu. Itu pasti akan terbantu sekali kayak gitu. Jadi itu 3 hal yang bisa saya pesankan untuk teman-teman. Boleh juga dong kalau misalnya mereka mau join Alona gitu, juga pendaftarannya juga tiap bulan ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau di Alona itu kita buka pendaftaran tiap 2 bulan satu kali. 2 bulan sekali gitu. 2 bulan satu kali itu ada di www.pasukanalona.com. Jadi nanti waktu pendaftaran mereka langsung daftar aja ya gitu. Mereka tinggal langsung daftar aja. Bisa belajar dari ilmunya Riko ya. Betul. Jadi sekarang di Alona ada 6 mentor. Ada 6 mentor. Ada 6 mentor dengan bidangnya masing-masing gitu. Luar biasa. Bisa belajar dari mereka juga, bisa belajar dari saya juga dan dari member-member juga.
Oke teman-teman, ini saya rasa interviewnya sangat inspiring ya. Mungkin juga nanti dari teman-teman kalau yang ingin mengikuti dari Pasukan Alona, nanti bisa langsung gabung aja di www.pasukanalona.com ya. Oke. Ini adalah acara e-commerce expert interview dengan Rico Huang, dan thank you Thank you. atas Terima kasih semuanya. waktunya. Iya, terima kasih waktunya.